Cek, cek, cek. Nggak bisa. Cek, cek. Cek. Ini nyala. Udah, coba. Oh, tapi suaranya keluar ke komputer tadinya nggak? Cek. Izin Pak masuk di tempat Bapak. Oh, Maaf. tidak. Cek, iya. Cek, cek, cek. Kalau di saya masuk. Oh ya, sudah. Berarti masuk, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil review kami terhadap tesis dengan judul The Case of PepsiCo and White Wave. Nah, Berdua ya? bertiga, maaf belum saya catat soalnya saya iya Diki, saya belum dapat namanya. Untuk pembahasan secara ringkas dari jurnal itu dia ada tentang abstraknya, kemudian ada literatur reviewnya, nanti ada industri review, kemudian ada analisis-analisis yang digunakan untuk menilai dari ini dari potensial akuisisi dari White Wave oleh PepsiCo. Jadi di sini di tesis ini membahas kemungkinan White Wave bisa apakah bisa diakuisisi oleh PepsiCo. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan di belakang tentang latar belakang kedua perusahaan ini. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai hasil analisis yang diperoleh. Sementara dengan 3 metode nanti di belakang dijelaskan kesimpulannya adalah White Wave memiliki nilai perusahaan sekian 8.000 hingga 9.000. Kemudian PepsiCo lebih besar 178. Nah, kemudian dari hasil analisis nanti berdasarkan 3 metode itu akan diperoleh kesimpulan bahwa bisa disarankan PepsiCo boleh mengakuisisi White Wave untuk menaikkan harga perusahaannya atau menaikkan keuntungan juga, dan juga di satu sisi bisa mengurangi pengeluaran seperti itu. Nah, kemudian lanjut, saya akan membahas secara ringkas tentang review literatur. Seperti biasa, nanti ada 3 hal penting di sini tentang alasannya kita memilih melakukan merger atau penggabungan dan akuisisi. Kemudian ada gambaran umum sinergi dan juga teknik valuation atau penilaian. Nah, alasan atau motivasi dari sebuah perusahaan melakukan merger atau penggabungan dan akuisisi. Nah, untuk pertama kali dulu, mari kita bedakan antara merger dan akuisisi. Menurut literatur yang kami baca, merger yaitu penggabungan 2 perusahaan, biasanya antara sebuah perusahaan yang besar bergabung dengan perusahaan yang kecil, dengan tujuan antara lain itu tadi mengurangi cost-nya, mengurangi pengeluaran atau biaya operasionalnya, kemudian meningkatkan laba. Dari jika bersinergi bersama tentu laba akan saling meningkat, dan juga akan meningkatkan
nilai dari saham misalnya dan lain sebagainya. Sedangkan akuisisi bedanya adalah akuisisi itu berarti sebuah perusahaan mengambil alih perusahaan yang lain. Biasanya perusahaan-perusahaan mengambil alih perusahaan yang lebih kecil atau membeli sejumlah saham dari perusahaan tersebut. Bedanya merger itu biasanya akan menurut literatur bahwa akan menimbulkan perusahaan baru. Jadi karena digabungkan bisa juga akan timbul perusahaan baru. Sedangkan akuisisi dia hanya membeli sahamnya, kemudian mungkin masih ada dua perusahaan tersebut. Contoh-contoh merger sendiri itu yang saya baca itu seperti Gojek dan juga Tokopedia seperti itu, kemudian bergabung, kemudian oh ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian motivasi dari merger sendiri, ada menurut Routwain 90, ada 7 teori motivasi atau alasan melakukan merger, yaitu valuation theory, yaitu merger dilakukan karena manajer memiliki informasi yang lebih baik entah tentang penjualannya, tentang strateginya, seperti itu. Kemudian ada empire building theory, yaitu atau kalau di bahasa Indonesia kan langsung itu tentang pembangunan kerajaan gitu, seperti itu. Jadi artinya merger penggabungan ini didorong oleh kepentingan pribadi manajer dan pemegang saham tidak mendapatkan untung yang signifikan. Kekurangannya di situ. Kemudian proses teori yaitu merger dan keputusan strategis lainnya dipandang bukan sebagai pilihan rasional yang komprehensif, namun dilihat dari prosesnya yang diatur oleh satu atau lebih pengaruh. Kemudian efisiensi teori yaitu merger terencana dengan tujuan utama mencapai sinergi. Kemudian monopoli teori yaitu cara untuk mencapai kekuatan pasar, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dengan mengorbankan pelanggan dan pemasok. Kemudian ada Raider teori, yaitu teori saya istilahkan dengan teori perampokan, yaitu merger yang dilakukan untuk mentransfer kekayaan dari pemegang saham target. Kemudian disturbance teori atau teori gangguan ekonomi yang menghasilkan perbedaan dalam jenis penilaian. Nah, kemudian lanjut. Karena ini adalah review literatur, maka si penulis juga melihat studi kasus lainnya dalam dia menentukan apakah si White Wave bisa diakuisisi oleh PepsiCo. Dia melihat contoh studi kasus lainnya itu antara lain dari Chatterjee menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan besar bergabung dengan perusahaan kecil atau merge, itu akan diperoleh keuntungan, namun besarnya berbeda. Hasilnya adalah besar keuntungannya berbeda bagi pemegang saham di antara kedua perusahaan tersebut. Kemudian ada penelitian lainnya yang diambil di studi literatur ini, yaitu ECLAS 99 menunjukkan bahwa akuisisi tidak menciptakan nilai bagi pemegang saham yang mengakuisisinya. Ini studi kasus lainnya. Nah, yang kedua dari review literatur yaitu gambaran umum tentang sinergi. Sinergi berasal dari sunergos yang berarti bekerja sama. Kita tahu bahwa bekerja sama di sini merge dan akuisisi itu sebenarnya dia sedang meningkatkan sinergi seperti itu. Dan dari M&A, merge and acquisition, itu ada dua jenis sinergi, yaitu sinergi operasinya atau sinergi keuangannya. Dibedakan menjadi dua, ada sinergi operasinya atau sinergi keuangan. Sinergi operasi akan berdampak pada operasi perusahaan tadi, yaitu peningkatan skala ekonomi, kekuatan pasar yang lebih kuat, atau potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Sedangkan sinergi keuangan nanti itu yaitu peningkatan perlindungan pajak utang, diversifikasi, atau kapasitas utang yang lebih tinggi. Nah, ada 4 bias yang mempengaruhi para manajer dalam menilai potensi merge. Jadi sebelum dilakukan merge tentu ada penilaian dulu. Nah, 4 bias dalam yang mempengaruhi manajer itu antara lain ada bias sinergi, yaitu ternyata merge itu melebih-lebihkan manfaat dan kadang meremehkan bias sinergi. Itu bias yang pertama. Kemudian dalam bias keterampilan
mereka percaya bahwa mereka mempunyai keterampilan untuk melakukan intervensi. Kemudian ada bias parenting, yaitu di sini dengan match itu menjadi terlalu terlibat dalam penilaian dan kesepakatan bersama itu. Kemudian ada bias sisi positif, yaitu terlalu fokus pada dampak positif dan mengabaikan sisi negatifnya. Kemudian di sini ada teknik penilaian atau valuation. Di sini ada dua metode, yaitu discounted cash flows (DCF) atau arus kas yang didiskontokan, yaitu merupakan yang paling banyak digunakan. Namun di DCF ini memerlukan estimasi arus kas masa depan dan tingkat diskonto yang sesuai. Kemudian ada metode penilaian yang kedua, yaitu the market multipliers approach atau pendekatan kelipatan. Nanti akan dijelaskan oleh Teh Dinda selanjutnya. Namun saya masuk ke industri overview dulu dari perusahaan ini, yaitu WhiteWave dan PepsiCo, yaitu sama-sama beroperasi dalam industri barang konsumen, khususnya di sektor makanan dan minuman. Itu ada di gambar ini, ada contoh tentang produk dari WhiteWave, mungkin ada yang kita kenal. Kemudian ada PepsiCo, di sini sepertinya lebih banyak saya kenal. Saya tidak tahu teman-teman semua mungkin lebih mengenal yang mana. Saya lebih banyak mengenal produk dari PepsiCo. Kemudian, nah, kalau kita secara ringkas tentang kedua perusahaan ini, yang pertama secara profil bisnisnya tadi sudah saya bahas, sama-sama di makanan dan minuman, namun keunggulan bersaingnya juga sama-sama cepat dan juga kemampuan adaptasi dan lain-lain. Namun di sini yang tantangan yang digarisbawahi sehingga perlu dikatakan perlu mengakuisisi di sini, yaitu yang pertama yang si WhiteWave sebenarnya dia keuntungannya dia masih stabil tinggi, namun yang si PepsiCo itu mengalami penurunan atau pergeseran minuman karena alasan konsumen mulai beralih ke minuman non karbonasi. Tadi kita tahu bahwa produk PepsiCo itu kan banyaknya lebih ke karbonasi. Nah, sekarang tantangannya adalah ternyata konsumen banyak ke minuman non-karbonasi. Makanya ini salah satu hal juga yang membuat diangkatlah si WhiteWave itu. Karena mereka berdua kontras seperti itu. Kemudian secara profil keuangan, WhiteWave beroperasi secara independen dengan kapitalisasi pasar 7,7 ribuan juta dan 23,28 lebih tinggi dari rata-rata kelompok pesaing. Sedangkan PepsiCo sedang mengalami penurunan penjualan, namun masih menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri makanan dan minuman. Ini salah satu profil dari keduanya. Yang selanjutnya dari kinerja, ya tadi karena yang kinerja perusahaan WhiteWave-nya itu sedang meningkat, sedangkan PepsiCo sedang menurun. Seperti itu, dan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada tentang efektivitas manajemennya, sama-sama masih efektif. Kinerja saham masih di bawah pertumbuhan saham WhiteWave untuk PepsiCo-nya. Ternyata walaupun dia besar dan masih menjadi nomor satu, tapi itu dia masih mengalami lebih kecil daripada si PepsiCo pertumbuhan sahamnya. Kemudian bagian besar. Oke, ya. Mungkin itu hal-hal penting yang perlu digarisbawahi tentang latar belakang kenapa diambil kedua perusahaan ini. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ada peluang dari tadi menganalisis kedua perusahaan tadi. Kemudian di sini ada profil profitabilitas. PepsiCo secara jelas mengungguli WhiteWave dalam hal margin keuntungan dan kemampuan efektif dalam mengelola aset. Kemudian keuntungan ini dihasilkan dari pengalaman berkade-kade. Ini profitabilitas dan pengelolaan aset. Kemudian kalau seandainya diakuisisi perusahaan atau kita gabungkan kedua perusahaan, maka akan mendapatkan secara hipotesis akan mendapatkan keuntungan bagi PepsiCo juga. Kemudian mereka akan bisa menggabungkan keahlian
yang ada dari kedua perusahaan sehingga lebih memahami pasar dan mengembangkan merek dengan loyalitas yang tinggi dan meningkatkan kapasitas produksi internal, sumber daya keuangan dan juga investasi, kemudian skala marginnya juga meningkat. Selanjutnya, ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dina yang tiga, ya, udah, ya. Udah, aku udah tadi karena beliau terlambat, aku udah sekalian semuanya. Ya, udah. Ayo, kita sudah sampai di setengah. Ya, aku stop screen. Ya.
sebesar 596 juta di tahun 2014. Tahun 2015 perusahaan mengakuisisi EIEIO dan Wallaby Yogurt Company masing-masing sekitar 40,2 dan 125 juta dolar. Keduanya menggunakan uang tunai akuisisi pada tahun 2015, khususnya merek baru Vega 25 diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 130 dolar pada tahun 2015, berasumsi bahwa pendapatan WiFi akan mengalami pertumbuhan organik sebesar 10%, ditambah pertumbuhan tambahan sebesar 2,2% yang dihasilkan dari akuisisi. Terus Yang ada akuisisi ini si Redway. ya. Redway-nya sebelumnya pernah akuisisi dua perusahaan. Iya ya. Perusahaan mengakuisisi IAEO Heeh. dan si Yogurt. Oke kan? Itu Iya. yang mengakuisisi si Redway. Iya. Iya nggak sih? Iya. Itu tahun 2015 bersama. Udah dilanjut ya Pak. Ada di sini ada EBITDA gitu nggak sih ngomongnya. Di tahun 2014 penjualan sekitar 64%, di tahun 2015 peningkatan menjadi 66% karena dampak akuisisi adanya perubahan yang relevan dalam negosiasi kekuasaan dengan pihak ketiga atau variasi harga bahan baku yang signifikan. Di tahun 2016-20 perusahaan akan mampu mengurangi tingkat HPP dan meningkatkan margin kotor sebesar 0,4% per tahun. Di sini juga ada depreciation dan amortization di ADP ini, dan aset tidak wujud yang ada menggunakan tingkat penyusutan dan amortisasi tahun 2014, dan untuk aset baru diasumsikan masa manfaat 15 tahun. Ada CAPEX tahun 2013, White Wave mengeluarkan CAPEX yang mewakili 5% dari penjualan tahun 2014 meningkat menjadi 9%. Asumsi CAPEX tahunan akan menjadi 20% dari nilai tahun sebelumnya. Properti, pabrik, dan ekuitas yang menghasilkan tingkat CAPEX atas penjualan yang konsisten dan dengan industri makanan AS berada pada level 6% pada tahun 2014. Tahun 2015 tingkat CAPEX akan menjadi lebih tinggi dibandingkan periode perkiraan lainnya karena mencakup biaya perolehan aset. Ini baru ya. Selanjutnya, investment in working capital. Asumsi bahwa perusahaan beroperasi dengan saldo kas minimum 1% dari penjualan modal kerja akan menyumbang 2% dari penjualan. Konsisten dengan angka terendah sebelumnya tingkat kebutuhan modal kerja. Terus ada debt struktur. Tahun 2014, White Wave memiliki fasilitas kredit senior yang dijamin senilai 2 miliar dolar. Perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai 500 juta dolar. Tahun 2015, perusahaan memiliki pinjaman lebih dari 1,6 miliar dolar di bawah 2,2 miliar dolar. Fasilitas kredit senior yang dijamin karena timbulnya utang tambahan sebesar 691 juta dolar terkait dengan akuisisi Vega dan Wallaby. Total utang pada akhir tahun 2015 diperkirakan 2,186 juta dolar. Masih aku ya. Selanjutnya, post acquisition analysis. Motif utama akuisisi ini adalah mendapatkan keuntungan dari sinergi operasional, skala ekonomi, dan pengurangan biaya yang sering terjadi akibat merger horizontal. Untuk menghitung nilai sinergi, kami akan menganalisa. Nah, penulis ini menganalisa dampak akuisisi ini terhadap Whitehave, tingkatan biaya dan pendapatan, menggunakan biaya modal White Wave sebagai tingkat diskonto perusahaan pasca akuisisi arus kas. Nilai total sinergi akan menjadi selisih antara nilai White Wave pra akuisisi dan pasca akuisisi. Di sini ada cost synergies. Setelah diakuisisi oleh PepsiCo, White Wave akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan skala ekonomi yang akan terjadi kemungkinan perusahaan untuk bernegosiasi secara lebih dengan pihak ketiga dan akibatnya mengurangi biaya roda
penggerak hal ini mampu menurunkan tingkat COGS atau HPP sebesar 5% dan tahun 2016 sebesar 0,4%. Penghematan biaya dan memberikan kontribusi kepada EBITDA tahun rata-rata per tahunnya sekitar 27 juta dolar selama periode perkiraan nilai totalnya adalah 653 dolar dan bawah nggak kelihatan. Di sini ada growth synergy. Perusahaan gabungan ini mendapatkan keuntungan dari portofolio merek makanan utama yang inovatif dan luas, kategori dari cemilan, produk susu, organik. Ukuran pengalaman PepsiCo di bidangnya, industri yang selaras dengan ini, produk white web yang menarik akan menghasilkan platform untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai bagian dari PepsiCo, white web akan meningkatkan penelitian dan pengembangan serta manufaktur kemampuan dan akibatnya menghasilkan ROIC yang lebih tinggi. Tapi di sini nggak ada. Masih aku. Udah teh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Fitri. Ya, kemudian di sini ada total value of synergy-nya dengan menggunakan kedua efek. Dilanjut, kemudian ada total value of synergy dengan menggabungkan kedua efek yang tadi dalam proyeksi yang sama. Kami memperoleh nilai ekuitas baru sebesar white wave antara $8.560 dan $8.980 juta dolar. Secara keseluruhan, transaksi ini diharapkan menghasilkan sinergi antara $873 juta dan $1.182 juta tergantung metode nilai terminal yang digunakan. Sebagai bagian dari PepsiCo, operasi White Wave diharapkan menghasilkan pendapatan operasional tahunan lebih dari $31 juta selama periode 5 tahun yang dimulai pada tahun 2015. Pengurangan biaya adalah sumber utama sinergi yang menyumbang sekitar 76% dari keseluruhan sinergi nilai total. Kemudian deal analisis ada target price menggunakan metode DCF dengan 2 nilai terminal serta pendekatan EPV, ekuitas nilai white wave dengan sinergi adalah antara $8.560 dan $8.980 juta. Nilai per saham target PepsiCo adalah antara $48,7 dan $51,1. Ini targetnya white wave berarti. Betul, Pak. Target harganya white wave itu antara 8.560 dan 8.980 juta dolar. Kemudian harga pasar white wave plus A premis sebesar 12% yang mencakup nilai sinergi yang diperoleh dengan exit multiple nilai terminal. Kemudian ada transaction cost selama merger dan akuisisi yang dilakukan. Perusahaan menanggung biaya yang terkait dengan biaya bank investasi, ada biaya pengacara, perusahaan konsultan, dan biaya lain yang mungkin diperlukan untuk merealisasikan transaksi. Untuk mendapatkan perkiraan biaya transaksi yang merupakan biaya paling signifikan, kita menggunakan skala 37 menggunakan rumus ini dan mempertimbangkan harga beli $8.192 juta, biaya transaksi sekitar $182 juta. Biaya yang berkaitan dengan kompensasi karyawan akan berdampak besar, tidak signifikan. Oleh karena itu, kami tidak memasukkannya. Total biaya akuisisi White Wave akan menjadi $8.375 juta. Kemudian ada form of payment. Penawaran tunai adalah metode akuisisi yang paling sukses. Selain itu, dengan menggunakan semua metode penilaian, saham PepsiCo adalah under value. Oleh karena itu, penawaran saham bukanlah pilihan terbaik karena mungkin akan mengakibatkan penurunan nilai pasar perusahaan. PepsiCo telah menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi, kelebihan uang tunai $8.226 juta pada akhir tahun 2014, yang cukup untuk menutupi harga akuisisi. Mulai tahun 2016, perusahaan gabungan yaitu termasuk harga akuisisi diharapkan dapat
melakukan hal tersebut, menghasilkan tambahan EBIT rata-rata 37 juta dolar setiap tahun selama periode perkiraan. Kami merekomendasikan PepsiCo untuk mengajukan penawaran pembelian saham White Wave melalui penawaran tender untuk harga saham 46,6 dolar dalam bentuk tunai. Harga ini terdiri dari pangsa pasar target, harga ditambah premi sekitar 12% untuk menutupi sinergi dan meningkatkan kemungkinan kesepakatan yang sukses. Kemudian conclusion-nya adalah PepsiCo akan meningkatkan independensi perusahaan, potensinya memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh Dean Foods. Dengan menggunakan metode DCF, nilai intrinsik perusahaan dari target tersebut adalah 8.905 juta dolar dengan model abadi dan 9.630 juta dolar dengan model berganda keluar. Dengan pendekatan EPV, nilainya adalah 9.149 juta dolar, di mana sekitar 16% merupakan dampak utang. Dengan pengecualian dari pendekatan pembanding, hasil penilaian ini menunjukkan bahwa harga pasar target diremehkan antara 1% hingga 10%, yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya White Wave berpotensi mengambil alih target. Di sini PepsiCo memiliki nilai antara 178.833 dolar dan 196.778 juta dolar menggunakan metode FPV. Pihak pengakuisisi memiliki nilai 193,71 juta dolar, di mana sekitar 10% adalah dampak utang. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa PepsiCo dinilai terlalu rendah di pasar antara 7% dan 17%. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memilih untuk membiayai transaksi dengan saham. Setelah diakuisisi oleh PepsiCo, White Wave akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan skala ekonomi yang akan terjadi, berkontribusi pada penghematan biaya tahunan rata-rata sekitar 27 juta dolar selama perkiraan periode. Nilai total sinergi biaya akan bervariasi antara 653 dolar dan 906 juta dolar setelah akuisisi. White Wave juga akan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan laba atas investasi yang akan didapatkan operasional tambahan sebesar 8 dolar dan 17 juta dolar pada tahun 2019 dan 2010 pada masing-masing. Secara keseluruhan, transaksi ini diharapkan menghasilkan sinergi antara 873 juta dolar dan 1.180 juta dolar tergantung pada metode nilai terminal yang digunakan. Nilai ekuitas White Wave setelah akuisisi akan bernilai antara 8.560 dolar dan 8.980 juta dolar. Penghematan biaya adalah sumber utama sinergi, mewakili sekitar 76% dari total nilai. Ini konsisten karena skala ekonomi dan pengurangan biaya adalah hal yang utama dalam merger horizontal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar. Udah saya hidupin nih. Masuk nggak? Tes tes. Ini tadi memang dikecilin karena storing. Saya lupa hidupin mic, jadi dari tadi nggak ada suara. Oke, kita terusin aja. Harganya 46,6 harga akuisisi. Harga sebelumnya berapa? Harga saham. Saya nggak nemu soalnya dari tadi tuh. Harga saham sebelumnya berapa sih? Ini kan harga yang ditawarkan tadi 46,6 gitu ya. Terus kenapa dia menyarankan untuk menggunakan tender offer?
Tadi sih disebut kenapa menyarankan dengan tender offer gitu ya. Nah, ya, terima kasih. Karena nilainya itu under value. Jadi mereka dia ini siapa penulis ini nggak menyarankan untuk dilakukan pembelian dengan saham, tapi langsung dibeli, maksudnya mungkin secara tunai gitu ya, secara tunai melalui apa? Melalui tender offer. Jadi harganya sudah dibuka tuh. Saya tawar dengan harga 46,6. Di marketnya berapa? Nah itu saya nggak 41,6. Di market saat ini 41,6. Kan berarti udah naik lebih tinggi gitu. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Di keuangan manajer ini sudah ada isu atau memang saya rasa murni karena dia punya data aja sih sebetulnya. Sebenarnya kalau kita buat tesis agak terlalu kecil gitu ya. Ini kan kalau kita mau buat penelitian seperti ini berarti kan kita harus punya akses ke datanya ya. Nah itu kalau cari datanya itu yang model begini ke perusahaan sekuritas yang menangani merger itu. Yang menangani merger itu gitu. Jadi data itu kan kita nggak bisa buka semua maksud saya. Nah, ini dia datanya lengkap. Cuman kan case ini saya angkat bahwa beginilah real sebetulnya menghitungnya gitu. Termasuk di situ ada transaction cost. Ada transaction cost dimasukkan, ada masalah uang cash apa sekuritas yang tidak termasuk operasional juga sudah dihitung sama dia sebagai pengurang atau penambah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada menyebut beta juga ya. Acquirer mendapat manfaatnya itu tadi saya agak. Acquirer memang mendapat manfaat, tapi pemenang sebenarnya pasti si Whitewood. Sudah jauh di atas harga pasar. Jadi apapun sebetulnya keputusan kita dalam melakukan ini ya restrukturisasi gitu ya. Entah itu merger, entah itu divestasi, entah itu cuma merubah struktur pembiayaan gitu kan. Tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tujuan akhirnya. Kita ada di posisi mana nih? Apakah kita yang di posisi acquirer? Apakah kita di posisi yang diakuisisi gitu kan? Apakah kita di posisi mau melepaskan aset perusahaan? Gitu. Tujuan akhirnya yang perlu diingat tuh. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sesi 12 ya. Terima kasih banyak ya. Timnya saya rasa 1 jam cukup. Saya masuk ke sesi 14 dulu. Ini karena nyambung. Oke. Nah, sebenarnya dari beberapa ini pendapat gitu ya. Pendapat kalau restrukturisasi itu biasanya berkaitan dengan divestasi. Sebetulnya bukan murni begitu gitu ya. Cuman ini secara teoritis harus saya ungkap gitu. Kalau memang ada restrukturisasi itu banyak berkaitan dengan divestasi. Sebetulnya restrukturisasi itu bahwa kita memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Ya, nanti dikaitkan dengan visi misi apakah ini masih berjalan atau enggak gitu. Lalu apakah aset kita itu memberikan manfaat. Kalau nggak salah juga ada masalah manajemen aset gitu. Ada perkuliahan manajemen aset ya pada ya aset manajemen. Nggak ada. Oh di jasa. Apakah aset kita menghasilkan?
Jadi ingat-ingat aja bahwa kita selalu melihatkan itu di neraca gitu. Sebelah kiri itu aset, ini yang kita kelola, modal yang kita tempatkan, ini yang harus menghasilkan. Yang di sisi aset neraca. Yang di sebelah kanan itu adalah liabilities sama equity. Ini masalah financing, masalah pembiayaan. Kita mau biayai pakai apa supaya hasilnya, value-nya meningkat. Pada hasil akhirnya itu targetnya adalah kan meningkatkan value. Awal-awal dulu kita belajar struktur modal bahwa optimal itu rata-rata secara penelitian itu 40% hutang gitu ya. Struktur modal. Kalau di perusahaan manufaktur. Modal itu hutang itu sekitar 40% dari struktur modal. Ada saya sebut di sesi keempat atau ketiga gitu. Optimal itu secara rata-rata menurut empiris itu 40%. Kalau keuangan nggak bisa begitu. Keuangan itu antara perusahaan keuangan. Antara aset dan liabilitiesnya itu berkaitan. Entah itu perbankan, itu asuransi gitu. Bank itu kan dapat dana lalu ditempatkan dalam bentuk kredit. Jadi bisa 90% tuh dana dibanding dengan kredit gitu. Jadi udah kalau 90% berarti struktur modalnya cuma 10%. Kalau 10% itu nggak masuk aturan dari capital structure. Jadi khusus keuangan itu berbeda. Jangan kejebak waktu bikin disertasi atau tesis memasukkan, kalau keuangan aja. Dipisah, jangan masuk ke perusahaan lain. Khusus keuangan. Oke. Nah ini saya sambung ke sesi 14. Ya, restrukturisasi keuangan. Nah, istilah ini banyak berkaitan dengan divestasi. Walaupun saya sebutkan tadi bahwa belum tentu itu karena divestasi, restrukturisasi. Bisa kita mau memperbaiki struktur modal, bisa. Yang penting adalah target akhirnya meningkatkan value perusahaan. Nah, kalau kita ingin menjual melepaskan sebagian dari perusahaan, ada beberapa alasan. Yang pertama pasti karena kinerja. Biasanya karena kinerja jelek. Atau butuh cash flow. Butuh dana, saya lepas deh di unit ini. Atau misalnya tidak sesuai lagi dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Saya mengelola misalnya perusahaan makanan FMCG, saya punya satu unit ya yang mengelola tanah gitu. Saya lepas saja. Mungkin dia lebih bagus untuk jadi perusahaan rental dan berdiri sendiri. Atau karena regulasi. Misalnya karena apa? Karena monopoli. Hulu ke hilir dikuasai gitu ya. Nah, karena sama regulator di Indonesia ada KPPU disuruh lepas. Nah ini ada juga masalah SDM, lalu ada ini ya minat dari pihak ketiga gitu ya. Jadi ini beberapa faktor. Nah tetap kita harus ingat bahwa kalaupun ini harus dilakukan gitu, pada akhirnya yang kita ingin dapatkan itu kalau nilainya itu lebih besar. Jadi kalau perusahaan ini, bukan, unit ini kita lepas, kita divestasi, mungkin dia lebih besar nilainya kalau kita divestasi dibanding bergabung dengan perusahaan kita. Jadi orientasinya ke situ. Likuidasi misalnya gitu, itu belum tentu sesuatu yang jelek. Mungkin likuidasi dibutuhkan kalau memang perusahaan tetap dipertahankan berjalan, ternyata value-nya lebih kecil. Tapi kalau dilikuidasi, nah, jadi dari contoh-contoh perhitungan cash flow sebelumnya, itu adalah bagaimana kita memvalue suatu aset. Banyak case di situ gitu ya. Nggak harus case dari cash flow perusahaan aja. Cash flow dari misalnya kita punya tanah, menghasilkan cash flow berapa. Kita bisa hitung value-nya. Apakah tanah ini lebih bagus kita pertahankan atau kita lepas. Sepanjang value kalau kita lepas lebih tinggi daripada kita pertahankan, lebih bagus dilepas. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi tujuan akhirnya adalah value buat pemegang saham. Nah, ada beberapa macam ya kalau divestasi. Yang pertama ini penjualan biasa lah. Ya, penjualan biasa atau divestasi divestitur. Ini cuma biasanya kalau kita ngelepas satu unit, kita dibayar. Entah itu dengan uang cash, entah itu dengan saham perusahaan lain gitu kan, dikasih saham gitu. Lalu kita lepas. Sama aja seperti penjualan biasa. Penjualan biasa. Tapi ada lagi namanya equity carve out. Nah, nanti ini berbagai macam pola ini. Pola divestasi ini harus dilihat pengaruhnya.
Jadi yang dicantumkan di sesi 14 ini adalah bukti-bukti empiris apapun yang kita lakukan, empirisnya seperti ini. Kalau ikuti carve out, kita itu menjual ya pemilikan saham kita di anak perusahaan ke pihak luar. Ya, jadi kalau equity carve out ini belum tentu juga membuat si induk ini tetap mengendalikan. Ini kalau gambar di bawahnya ini nih saya gambarkan supaya lebih ada gambaran lebih sederhana gitu ya. Sebelumnya anak perusahaannya masih masuk di dalam perusahaan induk, lalu dipisah dan si perusahaan anak ini menerima uang cash yang akan dibayarkan ke induk. Ya, bentuknya dalam bentuk saham. Jadi ada badan hukum baru. Kalau dilihat tuh kan dia terpisah. Ada badan hukum baru, basis pemegang sahamnya mungkin pemegang saham lama dan mungkin ada tambahan dari pemegang saham baru. Tapi manajemennya akan berbeda, perusahaannya akan terpisah. Tadi ini divestitur penjualan sederhana, perusahaan induk menerima uang kas, lalu itu dilepas. Nah, ada lagi spin-off. Spin-off ini berkaitan dengan penerbitan saham baru. Jadi saham baru diterbitkan, lalu dibagikan nih saham. Jadi si perusahaan anak ini menerbitkan saham, dikasih ke induk, dibagikan ke pemegang saham perusahaan induk existing. Itu existing dibagikan gitu ya. Jadi beda sama kita melakukan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan, itu ada uang kas tadi kan. Ada uang kas masuk ke cash flow-nya induk. Tapi kalau kita spin off, itu ada penerbitan saham baru, sahamnya dibagikan ke pemegang saham existing. Ini kan konteksnya beda-beda ya Mas saya. Efeknya beda-beda. Nanti mungkin ada aturan pajak yang ditabrak kalau kita melakukan spin off atau kita melakukan penjualan cash. Mungkin nanti value-nya berubah. Nah, ini yang saya pengen sampaikan sebetulnya bukti-bukti empiris dari yang sudah dilakukan. Ada split off. Ya, jadi ada saham baru juga diterbitkan. Nah, si pemegang saham di induk itu dikasih opsi. Mau ditukar atau dipertahankan sahamnya di induk. Gitu. Jadi bisa ada opsi. Banyak ada kasus seperti itu juga ada. Kalau di modul udah saya masukkan ke contoh-contoh siapa yang melakukan itu gitu ya. Jadi kalau split off ada ada saham baru lalu opsinya ditawarkan ke pemegang saham lama untuk ditukar. Kalau tadi kan cuma dibagikan. Kalau ditukar berarti pemegang saham lama itu melepaskan sebagian saham dia di existing, dikeluarkan. Gitu, ditukar sama saham baru. Kalau tadi dibagi, gitu. Kalau ini ditukar. Nah, yang terakhir itu split up. Split up itu mungkin satu induk perusahaan itu dipecah dari beberapa spin off. Nanti induknya ini nggak ada lagi jadi. Jadi induknya nggak ada lagi. Semua dipecah unit-unitnya itu dijadikan spin off. Tapi yang perlu kita ingat sebetulnya itu ya balik lagi ya bahwa apapun putusannya bergantung sama value ke pemegang saham, bergantung sama regulator juga aturan pajak gitu ya mana yang lebih menguntungkan. Nah di slide 8 ini gambarannya ya sebetulnya. Spin off ini misalnya, spin off ini ada saham baru yang di sebelah kiri ini dibagikan ke pemegang saham lama. Ada perusahaan baru namanya C, ya si C ini akan menerbitkan saham, sahamnya dibagi ke pemegang saham lama. Kalau split off ini ada saham lama yang berada di perusahaan lama ini, yang ada di all core shareholders itu bisa ditukar dengan saham baru. Kalau split up tadi, kalau split up itu pemecahannya banyak. Ada beberapa split off. Mungkin perusahaannya yang dipecah. Jadi jangan bingung gitu ya. Jangan bingung. Kalau carve out tadi kan bahwa berdiri perusahaan baru dan ada penerbitan saham baru.
Nah, divestasi itu bisa volunteer, maksudnya memang diniatkan gitu ya, memang dari perusahaan existing ingin divestasi, atau karena tadi karena regulasi misalnya karena monopoli gitu ya. Nah, jadi bisa jadi perusahaan itu bisa di spin off lah, atau di spin off, atau judulnya di divestasi. Ini kalau kita lihat alasan gitu ya, alasan dari divestasi yang pertama itu memang perubahan dari corporate focus, dari fokus si perusahaan itu yang paling banyak dilakukan divestasi. Mungkin kita bisa belajar juga banyak gitu ya. Pertamina, Telkom itu sampai cucu sampai cicit. Maksud saya apakah value-nya nggak bertambah kalau misalnya itu dilepas? Gitu ya. Nggak tahu saya, kan terlalu banyak. Ada Telkom Aksesnya sudah go public juga. Gitu. Mungkin bisa, apakah itu bisa menambah value, tetap pada akhirnya akan yang kita perhitungkan apakah menambah value. Ada antitrust juga, antitrust ini masalah monopoli, jadi kena aturan tuh dua gitu ya. Atau harga, atau karena mencegah takeover. Di sesi 13 saya udah jelaskan, memang sesinya pendek gitu ya. Di sesi 13 saya udah jelaskan bahwa ada beberapa strategi untuk anti takeover gitu. Misalnya menawarkan ke pembeli baru yang lebih bagus, menaikkan kinerja sehingga pemegang saham lama, itu di sesi 13 ada. Sehingga pemegang saham lama tidak berminat untuk melepas perusahaan. Nah, jadi dua ya. Satu, apakah dia volunteer, memang sengaja, atau involunteer. Involunteer itu karena aturan. Nah, ini prosesnya. Ya, pertama kita melakukan valuasi dulu. Apakah perlu dilakukan divestasi atau enggak? Ya, ini yang tahap awal yang kita hitung-hitung gitu ya. Apakah perlu dilakukan divestasi atau enggak? Lalu disampaikan tuh ke unitnya. Ya, rencananya disampaikan ke unitnya. Yang berikutnya ini yang mungkin yang udah mulai sulit itu mencari pembeli. Mencari pembeli kemana? Mencari pembeli itu coba ke perusahaan sekuritas. Ya, perusahaan sekuritas yang menangani merger akuisisi atau perusahaan. Nah, itu mereka bisa menangani itu. Mungkin ada pembeli di situ. Jadi bisa difasilitasi. Baru minta persetujuan pemegang saham. Kalau ada penerbitan saham baru yang berkaitan dengan perusahaan publik, maka harus didaftarkan ke Bapepam, diinfokan. Udah, habis itu baru tinggal diselesaikan kesepakatannya. Jadi proses stepnya jangan bingung gitu ya. Stepnya memang balik lagi ke manajemen. Ini dulu, kita ukur dulu apakah perlu dilakukan divestasi atau enggak. Sudah diputus, apakah akan dilakukan divestasi atau enggak, baru rumuskan rencananya. Dinegosiasikan dengan perusahaan anak. Itu berarti kan ada perubahan dari organisasi juga akan berubah. Nah, ini mulai nih hasil-hasil risetnya. Satu, ini penelitian dari Slingeman, Stultz, dan Walkling bahwa market yang industrinya lebih liquid itu lebih cenderung untuk melakukan divestasi. Kalau justru di marketnya sedang liquid gitu, justru lebih banyak dilakukan divestasi. Jadi kondisi market juga menentukan. Kondisi bursa saham juga menentukan. Makanya kalau kita lihat kan kadang-kadang ada perusahaan di bursa itu yang dia go public pada saat IHSG kita lagi tinggi-tingginya. Itu kan dia melihat market. Mungkin dia melakukan divestasi pada saat harga saham perusahaan lagi tinggi-tingginya. Kalau teman-teman lihat kemarin Barito itu ya, BRPT itu apa sih nama anak perusahaannya saya lupa. Yang baru kemarin tuh brand. Brand itu tepat banget masuknya gitu. Brand itu tepat banget masuknya. Harganya berlipat-lipat. Itu pasarnya sedang liquid. Nah, ini round trip efek bolak-balik gitu ya, efek skala secara sekaligus. Karena pada saat mengumumkan akuisisi, respon pasar itu negatif. Pada saat sudah dilakukan penjualan, respon pasar positif.
Pada saat pengumuman, respon pasar negatif. Sebenarnya efeknya gimana kalau ini sekaligus gitu ya. Jadi pada saat penawaran dan sesudah penjualan, efeknya seperti apa? Sebetulnya efeknya nggak ada apa-apa gitu ya, efeknya tidak signifikan. Jadi pada saat penawaran respon pasar akan negatif. Pada saat penjualan respon pasar akan positif. Karena kan informasi itu belum terbuka sepenuhnya. Setiap perusahaan akan go public, pasar pasti akan menimbang. Pasar akan menimbang ini perusahaan ini bagus atau enggak. Berapa tahun dia bisa bertahan. Gitu. Pada saat dia mau IPO. Makanya perlu valuasi, makanya perlu perusahaan sekuritas untuk menentukan harga saham pertama kali. Supaya jangan terjadi winner's curse. Supaya jangan terjadi ya macam-macam lah teorinya. Winner's curse ada yang ingat? Apa itu winner's curse? Hipotesis. Sudah saya jelasin di sini. Winner's curse itu pembeli itu yang nggak tahu, nggak punya informasi, gitu ya, dia akan selalu menanggung kerugian. Karena kenapa? Karena dia overvalue. Orang yang punya informasi ini yang jadi winner. Itu yang jadi winner's curse-nya. Itu banyak. Jadi kalau buat penelitian juga bagus. Misalnya eh, ada corporate action apa gitu satu perusahaan. Terus dilihat gitu ya, dilihat perkembangan pergerakan harganya. Apakah cari dulu literaturnya, apa yang mau kita bahas misalnya winner's curse, cari dulu semua jurnal mengenai winner's curse. Jadi kalau kata saya ada dulu jurnalnya, jangan case-nya dulu. Ketemu case kita utak-atik jurnalnya nggak ketemu makan waktu. Ada dulu jurnalnya baru dicari ininya case. Jadi secara gabungan sebetulnya efeknya tidak signifikan antara pengumuman dan sesudah penjualan. Karena di pengumuman negatif, sesudah penjualan positif, efeknya secara keseluruhan round trip nggak ada apa-apa, tidak signifikan secara statistik. Kecuali R&D. R&D ada di mana? R&D ini research development ini paling banyak di perusahaan farmasi. Kalau ada spin-off perusahaan farmasi, mungkin itu efeknya akan positif. Kenapa? Itu investasi ibarat apa ya? Kita uh, melaksanakan training. Training itu kan kita nggak tahu hasilnya. Manfaatnya seperti apa buat karyawan, tapi tetap harus dikeluarkan seperti buang air, buang uang. Nah, itu juga R&D. R&D itu kan investasinya besar, terutama di farmasi. Apakah itu menghasilkan? Nah, begitu sebuah perusahaan farmasi melepaskan R&D, itu biasanya efeknya positif. Karena dia pasti udah investasi besar-besar. Itu market akan melihat seperti itu. Nah, ini sekarang efek dari kekayaan si pemegang saham buat pembeli dan penjual. Kalau divestasi, ini beda ya sama kalau kita akuisisi. Ini kalau kita divestasi. Buat penjual terhadap abnormal return positif 1,2%. Buat pembeli juga sama 1,2%. Ya, jadi dua-duanya dapat manfaat walaupun nggak terlalu besar. Tapi secara empiris buktinya itu tumbuh sekitar 1,2%. Mungkin market beranggapan bahwa divestasi ini memberikan manfaat, gitu, manfaat buat si penjual kalau dia membuang unit yang sudah tidak bermanfaat buat dia dan buat pembeli yang mungkin sudah berpengalaman di bidang itu akan memberikan value. Karena nggak semua investor itu, apalagi kalau perusahaan terdiversifikasi gitu ya, nggak semua investor itu berminat di bidang yang sama. Misalnya gini, misalnya perusahaan di bursa kita yang banyak ininya misalnya Astra lah gitu ya, Astra. Astra itu kan ada Astra Argo Lestari, tapi ada juga nanti induknya, Astra Internasional. Apakah si investor itu berminat untuk masuk ke perusahaan perkebunannya Astra? Belum tentu. Makanya mungkin di spin off gitu ya dengan adanya Astra Argo Lestari. Belum tentu investor itu berminat. Jadi value-nya bisa bervariasi.
Berikutnya terkait corporate governance. Corporate governance mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola ya, pemisahan fungsi antara direksi dengan komisaris, adanya komite audit masing-masing punya perannya sendiri-sendiri, pemisahan fungsi. Nah, penjualan ini, divestasi ini justru meningkatkan kekayaan pemegang saham kalau dikaitkan dengan corporate governance. Kenapa? Investor itu beranggapan bahwa manajemen yang terpisah, yang independen, itu akan memberikan value yang lebih baik dibanding manajemen masih yang berada di bawah perusahaan induk. Ya, jadi cukup motivasinya buat melakukan hal yang mereka anggap benar. Ini berkaitan corporate governance. Bagaimana dengan kepemilikan manajemen? Jadi di perusahaan itu sering memberikan bonus supaya sejalan ya. Mungkin teman-teman pernah dengar teori agensi. Teori agensi itu bertentangannya antara si pemegang saham dengan manajemen. Punya kepentingan masing-masing. Sementara pilihan kita adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Manajemen belum tentu. Manajemen bisa menggunakan fasilitas untuk meningkatkan kekayaan diri sendiri. Nah, salah satu jalan mengatasinya adalah dengan membagikan opsi saham, bonus opsi saham. Itu udah dibahas panjang, maksud saya udah lama ya, dari tahun 90 mungkin sudah mulai dibahas. Bagaimana menyatukan visi manajemen supaya tidak ada agensi, konflik agensi. Memberikan bonus opsi saham. Jadi kalau perusahaan terbuka itu udah mulai tuh. Udah mulai membagikan BCA aja, membagikan opsi saham. Jadi perusahaan karyawan, mungkin dari level manajemen ke atas, manajemen menengah ke atas, udah dibagi opsi saham. Mereka bisa beli dengan harga lebih murah. Tujuannya apa? Supaya ikut sama-sama menjaga harga sahamnya untuk tetap meningkat. Nah, ternyata kalau dikaitkan divestasi ini dengan kepemilikan manajerial tadi, efeknya masih positif juga. Kenapa? Karena itu di situ ada uangnya manajemen. Ya, karena di situ ada uangnya manajemen. Kalau manajemennya juga pemegang saham, dia akan menjaga supaya nilai sahamnya tetap tinggi. Kalau di divestasi, mereka akan tetap jaga. Jadi efeknya dengan kepemilikan manajerial, penjualan divestasi ini justru memberikan efek positif. Kalau dikaitkan dengan pemilikan manajerial. Nah, ini efek dari spin-off. Ya, kalau spin-off tadi kan berarti ada penerbitan saham baru dan itu ditukar dengan saham ini ya, saham existing di perusahaan induk. Jadi yang di spin-off maupun yang di induk tetap mendapatkan abnormal return positif selama 6 sampai 36 bulan ke depan setelah tanggal distribusi saham. Jadi efeknya positif untuk spin-off. Nah, sekarang antara spin-off sama dijual. Ya, spin-off sama dijual. Ini penelitian dari Prezas. Kalau perusahaan itu asetnya sudah dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, nilai nominalnya, nilai bukunya, mereka cenderung untuk dijual, sell off. Jangan di spin off. Kalau spin off tadi kan ada saham baru kan. Supaya nilainya tetap, mereka jual. Lebih bagus dijual. Ini cash, ini saya jual aja cash. Ini anak perusahaan saya jual cash. Gitu. Kalau sudah over value. Jadi kan ini kan kita berpegang ke ini ya, sebagai orang yang melakukan divestasi, perusahaan yang melakukan divestasi. Mana yang meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kalau ternyata nilainya sudah terlalu tinggi, lebih bagus langsung dijual. Tapi kalau nilainya ternyata valuasinya under value, ya lebih rendah, lebih bagus di spin off. Dengan spin off berarti ada penerbitan saham baru. Ya. Dan pemegang saham lama mungkin bisa menilai ini sebetulnya value-nya berjalan sesuai harapan atau enggak. Gitu ya. Karena sekarang posisinya under value. Tapi kalau over value langsung.
Nah, ini efek kekayaan pemegang saham dari penjualan secara voluntary. Voluntary itu berarti sukarela gitu. Memang kita kita yang mau. Tapi tujuannya adalah untuk defensive takeover. Defensive takeover kenapa maksudnya? Jadi kita nih voluntary divestasi, tapi sebetulnya kita divestasi itu tujuannya adalah untuk mencegah diakuisisi, anti takeover. Kalau kita melakukan itu, maka efeknya tidak ada. Nggak ada efek positif. Market justru akan menilai, oh ini ternyata dia melakukan divestasi, tujuannya hanya untuk anti takeover, supaya tidak di takeover. Kan gini ya, di sesi sebelumnya itu sesi 13 ada di anti takeover disebut misalnya salah satu caranya anti takeover adalah dengan menerbitkan saham baru dengan apa namanya eh, hak yang berbeda dengan saham lama. Jadi saham baru ini diterbitkan dengan hak yang berbeda. Kalau dengan hak yang berbeda, maka orang tidak bisa akuisisi kan, dicegah gitu. Itu salah satu cara anti takeover. Tapi kalau kita lakukan voluntary, gitu, voluntary spin off, terus tujuannya untuk itu, gitu ya, untuk anti takeover, maka hasilnya nggak akan positif. Jadi nggak ada hasil positif kalau untuk tujuan anti takeover. Nah ini satu lagi, apa efek kekayaan kalau dia dijual karena regulator, involuntary. Jadi dia dipaksa untuk dijual, efeknya negatif. Efeknya negatif. Pemegang saham biar bagaimanapun akan melihat, oh ini berarti kapasitas dia untuk monopoli, misalnya karena dia monopoli ya, kapasitas dia untuk monopoli akan berkurang. Ternyata dia diatur nih sama apa namanya KPPU, ya kan Komite Persaingan Usaha. KPPU bilang Anda nggak boleh ini, Anda monopoli harus dilepas sebagian. Si pemegang saham existing yang akan kena dampak karena investor akan menilai, oh berarti kemampuan dia akan berkurang. Jadi kalau involuntary beda ya, maksud saya kalau voluntary ya. Ini kan karena dipaksa. Nggak pernah pulih nih ya. Jadi walaupun secara kumulatif mulai kembali, tapi tidak pernah pulih harganya ke kondisi sebelum dilakukan spin off, sell off, sebelum harganya sebelum dijual. Betanya pun meningkat. Yang penelitian yang ini. Ada peningkatan yang besar dan signifikan pada beta. Sebetulnya kan monopoli itu salah satu keunggulan kompetitif waktu kita bahas growth. Keunggulan kompetitif. Kalau kita bisa monopoli, sebetulnya itu keunggulan kompetitif kita untuk mempertahankan high growth period. Kapan kita punya high growth period? Misalnya kalau kita misalnya punya monopoli, punya paten, gitu, punya regulasi-regulasi yang menguntungkan. Kalau ini dicabut, nah itu sebetulnya memang wajar market akan menilai bahwa nilainya akan negatif. Lalu berikutnya adalah corporate focus. Perubahan dari fokus perusahaan. Penyesuaian fokus perusahaan. Jadi dilakukanlah divestasi. Tujuannya kenapa? Karena corporate focus. Itu efeknya positif. Positif untuk cross industry. Ya di sini ada nih. Kalau dia berada dalam industri yang berbeda, efeknya positif. Misalnya tadi, Telkom memisahkan, misal nih ya, Yayasan Pendidikan Telkom, itu efeknya positif. Ini industrinya beda nih. Telkom dia telekomunikasi, Yayasan Pendidikan Telkom itu pendidikan, itu kalau dipisah, efeknya positif. Tapi kalau sama, misalnya kayak tadi, Pepsi dengan siapa, White Wave, sudah digabung, industrinya sama, dipisah. Itu efeknya negatif. Sebetulnya kalau dilihat dari corporate focus. Wajar sih sebetulnya karena fokusnya kan beda. Kalau beda, dipisah,
Justru lebih bagus. Nah, ini statement di bawah ini udah silas ini ya. Spin-off yang meningkatkan fokus perusahaan memiliki efek kekayaan pemegang saham positif yang terbesar. Lalu equity carves out. Equity carves out ini mirip-mirip sama, sebetulnya mirip-mirip sama spin-off ya. Jadi ada sebagian yang dijual gitu ya. Sebagian dijual dan itu ditukar dengan saham gitu. Kadang-kadang dilakukan ini karena apa namanya, untuk berkaitan dengan pajak. Ya, kalau di Amerika. Jadi bahwa induk setidaknya mempertahankan 50% sehingga dapat mengkonsolidasikan bisnis untuk tujuan pajak. Ya kan, kalau carve out kan ada perusahaan baru, ada saham yang dijual gitu ya. Saham perusahaan anak yang dijual. Induk mungkin masih punya saham perusahaan anak. Tapi mungkin induk akan mempertahankan kepemilikan di atas 50%. Ya, terutama kalau dia berkaitan dengan pajak, manfaat pajak. Nah, ini yang menarik nih. Aktivitas equity carve out ini biasanya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Satu, test the water. Ya, jadi induk menerbitkan beberapa ekuitas, menetapkan nilai pasarnya untuk unit, harganya untuk unit, harga sahamnya gitu ya. Lalu dia bisa menilai sebetulnya over value atau under value. Ini kan anak dia sendiri nih, dilepas dengan melepas saham baru. Pajak gitu ya. Jadi bisa tes the water apakah nilainya over value atau under value. Jadi nggak dilepas begitu aja. Kalau memang over value mungkin mereka akan lepas begitu aja. Tapi kalau mungkin kondisinya dia sendiri belum tahu tanggapan market, dia akan equity carve out. Sebagian dilepas dan dia test the water. Apakah harganya ini cocok. Lalu ada konsekuensi pajak. Ini saham yang dijual oleh unit itu sendiri, atau misalnya induk, atau bisa juga induk gitu ya. Kalau yang menjual saham induk ini disebut dengan secondary offering. Induk nih yang jual. Tapi kalau si anak ini kan perusahaan baru, maka ini kan disebut dengan IPO. Nah, ini ada konsekuensi pajak yang berbeda. Ada konsekuensi pajak yang berbeda. Saya terus terang belum tahu konsekuensi pajak di Indonesia gitu. Tapi kalau ini dari literatur itu disebut konsekuensi pajaknya mungkin ada pajak capital gain bagi induk. Pajak capital gain dari induk. Jadi banyak yang mesti kita pertimbangkan gitu. Apakah kita akan melakukan spin off atau equity carve out? Ya, karena kalau induknya sudah go public, maka disebut dengan penjualan saham sekunder. Tapi kalau anaknya yang kita jual, maka disebut dengan IPO. Sekarang konsekuensinya mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini juga kalau ada manfaat pajak yang bisa menguntungkan ya, atau tidak merugikan bagi induk. Misalnya gini, dibuatlah anak ini mempunyai hutang kepada induk sebelum dilepas, ya kan? Lalu si anak ini menjual saham. Lalu hasil sahamnya dibalikan kepada induk untuk utang, untuk bayar utang. Ada nggak manfaat pajak gitu ya dari situ? Jadi bisa jadi dia akan melakukan equity carve out, misalnya dengan menciptakan kewajiban hutang gitu. Si anak ini berhutang, kalau dia mau lepas dengan hutang gitu. Dia berhutang dengan induk, si anaknya menjual saham, lalu hasil jual sahamnya dikembalikan kepada induk. Mungkin itu lebih menguntungkan secara pajak dibandingkan jual langsung atau dibandingkan dengan dengan spin off gitu.
Nah, ini kekayaan pemegang saham setelah equity carves out. Itu rata-rata tumbuh positif. Abnormal return sebesar 1,8%. Jadi lebih tinggi kondisinya kalau dilakukan equity carves out. Nah, ini karakteristik perusahaan yang melakukan equity carves out. Mereka penelitian ini menemukan bahwa anak perusahaan yang carves out cenderung memiliki operasi yang lebih buruk kinerjanya dan hutang yang lebih tinggi dibandingkan industri sejenis. Anak perusahaannya yang carves out biasanya punya hutang dan punya kinerja lebih buruk dari industri sejenis. Mereka juga punya EBITDA yang lebih rendah. Jadi dia ngebandingin sama industri. Anaknya ini dibandingkan dengan industri. Lalu penggunaan dana carves out-nya sendiri. Kalau dana hasil carves out itu digunakan untuk membayar hutang, maka return-nya itu positif lebih tinggi 6,6%. Tapi kalau hasil carves out-nya digunakan lagi oleh perusahaan anaknya untuk investasi, return-nya lebih kecil. Jadi market lebih akan mengapresiasi kalau dia carves out, hasil dari jual sahamnya digunakan untuk membayar hutang dia dibandingkan dengan dia investasikan lagi. Coba pelajarin si Gojek, itu menarik. Saya belum dapat yang jelas gitu ya, gambaran yang jelas kan antara Gojek sama TikTok. Kan Gojek melepas kepemilikan 75% kepemilikan di Tokopedia gitu. Tapi tidak mengurangi hak si Goto. Ini kan induknya Goto nih. Goto melepas 75% saham Tokopedia, tapi yang saya baca dia tidak melepas hak si Goto terhadap Tokopedia. Itu yang saya nggak jelas. Jadi waktu itu sempat dipanggil Bapepam tuh. Ditanya masalah goodwill. Goodwill itu kan berarti berkaitan dengan value dari si Tokopedia-nya. Kalau kita jual lebih tinggi dari market, itu kan berarti the goodwill. Ini kan Gojek kemarin mungkin lebih rendah dari market. Apakah transaksi itu lebih menguntungkan untuk TikTok? Gitu. Saya sih merasa seperti itu gitu ya, karena harganya terlalu rendah. Yang dapat value itu TikTok justru. TikTok dia terkena masalah regulasi, dengan akuisisi ini dia bisa masuk lagi ke market ini kan, ke market secara online, tapi nilai yang diakuisisi itu nilainya kecil. Nah, itu pembatasan bahwa Goto itu tidak memiliki tidak mengurangi hak dari Goto, itu yang saya belum jelas. Equity carve out berbeda dengan sistem spin-off, membawa modal baru ke perusahaan. Equity carve out meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ya, rata-rata kenaikan 1,8%. Mereka membandingkan dengan kerugian pemegang saham 23% untuk perusahaan induk kalau dilakukan penjualan biasa. Kalau dilakukan penjualan biasa. Jadi si perusahaan induknya justru pemegang saham induknya turun tuh. Ya, kalau dilakukan penjualan biasa. Kalau dilakukan penjualan biasa. Tapi kalau dia dengan equity cash out, malah saham perusahaan induknya mengalami kenaikan rata-rata 1,8%. Kenapa harga saham lebih positif? Ya, misalnya dengan equity carve out, nanti dengan uh, penambahan saham baru gitu. Karena berarti dengan itu ada informasi yang lebih jelas. Ini pendapat mereka. Ada informasi yang lebih jelas dari transaksi itu. Kalau pembelian mungkin informasinya tidak cukup jelas. Nah, ini master limited partnership ini belum
Belum pernah ada di Indonesia begitu. Nah, ini likuidasi. Likuidasi itu apalagi kalau sukarela gitu. Sukarela. Likuidasi itu belum tentu itu sesuatu yang buruk. Jadi balik lagi ya. Kita melakukan likuidasi sepanjang hal itu lebih bagus, value-nya lebih bagus ketimbang dipertahankan. Gitu ya. Bahwa likuidasi sukarela itu tidak apa namanya, tidak negatif. Market pun akan menilai begitu. Jika nilai aset perusahaan secara signifikan melebihi nilai ekuitas perusahaan, likuidasi mungkin dipertimbangkan secara serius. Ya, jadi kalau nilai asetnya ternyata lebih tinggi dari nilai ekuitasnya. Jadi dia berbeda dengan divestasi. Kalau divestasi secara umum transaksi tunggal di mana bagian tertentu dijual, kalau likuidasi semuanya dijual. Jadi mungkin motif pajak juga bisa membuat likuidasi lebih. Wealth effect dari likuidasi. Nah, ini yang penting itu yang sebetulnya yang wealth effect itu. Bahwa bagaimana efeknya buat kekayaan pemegang saham, efek kekayaan pemegang saham positif dengan likuidasi. Kelebihan return sampai dengan 21,4%. Ya. Selama pembuatan pengumuman aja kekayaan pemegang sahamnya sudah positif. Ya, jadi likuidasi pun kalau secara sukarela efeknya positif. Ya. Itu materi terakhir ya sebetulnya terkait dengan ini. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam restrukturisasi itu adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Pilihan terakhir itu divestasi, bukan itu pilihan terakhir. Sepanjang itu bisa meningkatkan value bagi pemegang saham, itu oke untuk dilaksanakan. Tidak semata-mata jadi merger dan akuisisi, tapi juga divestasi. Oke, saya lanjut dulu ke sesi 12. Sesi 12 ini saya nggak sempat jelaskan. Nah, finansial sinergi. Ya, ini kalau kita lihat sinergi itu tadi ada dua. Satu dari operasional, seperti tadi contoh kasus Pepsi dan White Wave, ya, apakah itu ada peningkatan skala ekonomis, ada penghematan biaya, ada peningkatan growth, itu berarti dengan operasional. Yang kedua itu finansial, finansial. Kita hitung terpisah gitu. Ini kalau dilihat di materi saya umumin. Jadi kalau value-nya mungkin yang kita hitung waktu value operasional sinergi aja. Value operasional sinergi. Bagaimana kita memvaluekan target perusahaan? Ada yang ingat nggak caranya? Karena ini saya ajarnya waktu itu online. Sempat lagi waktu itu sekali yang cuma siapa yang hadir ya, Siva. Ini sesi 11. Berapa nilai akuisisi perusahaan? Nah ini nih, saya ngeri nih. Ntar bengong-bengong, padahal yang paling penting di situ. Ini sesi 11. Bagaimana kita memvalue satu, ini perusahaan target. Kita lakukan dulu value dia sama. Si target. Tadi white wave. White wave itu dinilai dulu kondisinya existing di mana. Berapa nilainya? Ya misalnya, taruhlah satu perusahaan kita nilai 10. Jadi, ini namanya status quo. Nilai status quo. Nilai existing. Ya. Yang kedua, nanti dengerin lagi video saya di sebelah. Si value dari corporate control.
Value dari corporate control itu target. Value dari si target ini kita value lagi dengan skenario pengakuisisi. Dengan skenario, kalau saya masuk di situ, saya dapat juga struktur modalnya sendiri, penjualannya sendiri. Ini adalah value corporate. Misalnya, ini kita sebut saja perusahaan ini value-nya itu optimal, di manage optimal. Ternyata si target ini kalau kita hitung di bank Indonesia itu 12.000 nilainya harusnya. Existing kan nilai 10.000. Kita nilai lagi, oh ternyata dia harusnya optimal management itu 12.000. Nah, value corporate control itu adalah selisih dari ini. Ini berarti ada value corporate control 2.000. Ada tambahan nilai target. Kalau saya itu implisit di mana si tadi itu kasus tadi itu implisit ada nyebut. Nah, yang ketiga adalah sinergi. Sinergi ini kita harus value dulu perusahaan induknya. Ya, perusahaan acquirer. Ini kan tadi ini acquirer, akuisisi. Ini Pepsi kan. Status quo-nya Pepsi berapa? Status quo-nya Pepsi misalnya 40.000 existing. Kalau kita gabung bersama ini sama optimal management target di optimal management target pasti ini 50.000. Ini value gabungan tanpa sinergi. Gak ada sinergi yang kita lakukan dengan itu cuma mengharapkan target ini saya kelola lebih baik supaya menjadi 12.000. Gak ada sinergi. Nilainya berapa sekarang sekarang ini berarti nilai berdua kita. Sekarang kalau ada sinergi, taruhlah dengan ada sinergi penghematan pengeluaran sesuai asumsinya sih, nilainya ini adalah 50. Berarti selisih ini adalah value dari ini gabung tanpa sinergi, gabung dengan sinergi. Selisih ini adalah nilai sinergi. Nilai sinergi ini kita masukkan lagi. Inilah value dari si target. 13,5. Jadi kalau kita mau beli si target, nilai maksimumnya ini. Ini harus maksimum yang bisa ditawarkan ke target. Kayak tadi si water itu harga maksimumnya itu. Implisit sebetulnya corporate control dia hitung. Kalau dikelola lebih bagus. Ini nih harganya. Ini yang 3 item ini. Yang ini. 1, 2, 3. Kalau digunakan jumlahnya 11. Itu akan data segala macam, data dirubah dulu. Nah, yang sesi ini saya mau bahas sebetulnya cuma yang jadi dari finansial. Ini nggak termasuk kita ini. Kita cuma hitung sampai sini tadi. Presentasi. Nah, kalau finansial sinergi sebetulnya ini kan berkaitan agak berbeda. Karena ada manfaat dari biasanya finansial, manfaat keuangan. Ada manfaat keuangan misalnya satu, adanya kelebihan uang kas di yang mau diakuisisi, adanya manfaat pajak, adanya kemampuan berhutang. Misalnya kita kemampuan berhutangnya udah mentok si induk.
Ya udah nggak bisa berutang lagi, jadi saya udah habis, kan? Kemampuan saya udah nggak ada lagi. Kalau kita akuisisi perusahaan anak, mungkin dia punya kapasitas dia nggak punya utang. Mungkin dia bisa maju, kita akuisisi, kita punya kapasitas berutang bertambah. Gitu ya. Jadi beda finansial. Kapan finansial sinergi ini muncul? Kalau biasanya perusahaan ini berbeda, diversifikasi. Nah, ini contoh ya. Ini ada 2 perusahaan muncul. Ini contoh di ini ini 2 perusahaan. Dalton dan McDonald. Ini Dalton, ini McDonald. Ini value existing, value status quo, ya, existing. Dalton itu value-nya 5.760, kemudian Auto ini value-nya 5.000, total 9.789. Ya, ini hutangnya masing-masing gitu. Hutangnya 30%. Di total nggak ada value apa-apa, beda sama perusahaan dari kita ada value apa sama aja. Tinggal baca total begini value-nya sekian. Tapi kalau keuangan, nah kalau di dalam mungkin mereka bisa menambah. Kita hitung segala cost, hutangnya bisa mengendalikan sampai 40%. Kalau hutangnya bisa bertambah, betanya juga berubah, maka value-nya bisa jadi 11.000. Itu yang berlaku. Hanya sampai situ. Ini contoh dari kapasitas hutang. Kapan terjadinya kalau misalnya beda jenis usaha, itu biasanya mengambil apa namanya kapasitas hutang, sinergi dari keuangan. Itu aja sebetulnya yang sesi yang 12 ya, poinnya itu. Tapi tolong diingat nih karena waktunya udah dapat warning. Tolong dipelajarin lagi sesi 11 itu agak panjang. Agak panjang. Itu bagaimana kita memproses akuisisi sebetulnya itu dipelajarin sebelum kita kasus ini, bahas kasus itu. Karena di kasus itu ada bahas masalah sinergi. Nah, waktu sesi ya itu ya, sesi 12, sesi 11 ya. Sesi 11 itu online, sesi 12 itu yang hadir 1 orang. Jadi ya nggak apa-apa dipelajarin aja lagi gitu. Excelnya udah saya kasih, contohnya udah saya kasih, tolong dipelajarin aja yang dimaksud dengan apa sinergi operasional itu yang mana, sinergi finansial yang kita hitung pertama itu adalah cuma sinergi operasional. Caranya seperti tadi, targetnya dihitung dulu, nilai status quo-nya berapa. Status quo itu kalau kita belum kelola, nilai dia existing nih berapa. Itu nilai status quo. Kita hitung lagi nilainya kalau si target ini kita kelola sendiri. Niat kita bagaimana gitu ya, maksudnya bukan happy. Niatnya itu pasti akan lebih baik. Nilainya jadi berapa? Itu adalah value dari corporate control. Yang ketiga adalah baru sinergi. Sinergi maka si perusahaan induk juga harus dihitung dulu. Digabung sama si perusahaan anak yang sudah di manage optimal tadi. Lalu kita tambahinlah itu berapa nilainya. Kita tambahin dengan manfaat dari sinergi, misalnya penghematan biaya. Kita kurangin itu baru value dari sinergi. Itulah total nilai total dari status quo, total dari corporate control dan sinergi. Totalnya itu adalah nilai maksimum yang bisa kita tawarkan ke
perusahaan tanding. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Masih ada 5 menit. Sampai 2 menit kali ini dari. Ada yang mau tanya? Silakan dengar lagi ya sesi 11. Sesi 11 kalau nggak salah saya ulang lagi di sesi 12. 12-nya yang hadir 1 orang. Oke, kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita berarti tinggal minggu depan